Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa bagi kita sekalian. Di hari ini kita akan menjalani hidup kita dan kita dituntun oleh firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita hari ini diambil dari kitab Injil Markus, pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang atlet lari maraton, ia tidak akan pernah menjadi langsung bertanding di area yang megah yang dilihat oleh banyak orang. Melainkan sebelum ia tampil di depan banyak orang, ia pasti berlatih keras sendiri, berlatih jauh dari sorotan, bahkan dalam kondisi sulit, di tengah panas, kelelahan, dan kesendirian. Ia diuji dalam ketekunan, dalam kesabaran, dan di dalam disiplin. Tetapi justru di tempat-tempat tersembunyi itulah kekuatan dan kemampuan sejati si atlet sedang dibentuk. Saudara-saudara, begitulah gambaran Yesus di padang gurun. Ia bukan langsung tampil sebagai juru selamat yang dielu-elukan, tetapi terlebih dahulu dia masuk ke tempat yang sepi, ke tempat yang penuh tantangan dan ujian. Dan di sana digambarkan banyaknya binatang liar yang menggambarkan bahaya, pencobaan dari iblis, menggambarkan pergumulan batin. Namun di tengah semuanya itu, malaikat Tuhan hadir untuk melayani dia. Saudara-saudara, kemudian setelah masa ujian itu, maka Yesus melangkahkan kakinya ke Galilea untuk memulai tugasnya, mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Saudara-saudaraku, hidup kita pun sering seperti itu. Kita melewati masa-masa padang gurun dalam tanda petik, masa kering, masa tidak nyaman, dan masa-masa penuh pencobaan. Tetapi saudara-saudaraku, jangan salah. Padang gurun bukan akhir, justru menjadi awal. Allah sedang membentuk hati, membentuk iman, dan sedang membentuk ketekunan kita. Maka kalaupun saat ini kita sedang berada di masa sulit, maka jangan berputus asa dan jangan merasa sendiri, karena Tuhan sesungguhnya menyertai kita. Dan disitulah Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi seorang pemenang untuk sesuatu yang besar pada masa yang akan datang. Amin, kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Karena hanya kasih karuniamu dan kebaikanmu kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau terus menyertai kami dan menuntun kami melalui firman-Mu. Dan kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini yang menuntun kehidupan kami. Biarlah kami semakin dikuatkan karena berbagai-bagai ujian yang harus kami hadapi. Dan jangan biarkan kami berputus asa karena kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Kau sedang mempersiapkan kami kepada suatu masa depan dan menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami terus berdoa bermohon atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian untuk hari ini. Biarlah hidup kami selalu dalam penyertaan Tuhan.
sehingga kami mampu melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini dengan baik dan benar. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari si iblis, supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehingga pada waktunya mereka kembali sehat dan dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita untuk hari ini, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapa. Umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu. Biarlah semuanya itu sempurna Engkau anugerahkan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka dipenuhi oleh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.